Setelah menjalani masa tahanan selama 3 bulan, kondisi Ria Agustina atau yang lebih dikenal sebagai Ria Beauty terus menunjukkan penurunan yang mengkhawatirkan. Kesehatan mental Ria menjadi sorotan utama setelah sebelumnya ia sempat dilarikan ke rumah sakit akibat mengkonsumsi obat secara berlebihan. Kini, tekanan yang dialaminya di balik jeruji besi disebut semakin memperburuk kondisi psikisnya. Tommy Triyunanto, kuasa hukum Ria Beauty, memberikan pernyataan resmi terkait kondisi kliennya yang dianggap sudah tidak lagi terkendali. Menurut Tommy, hasil pemeriksaan medis menunjukkan bahwa Ria kini didiagnosis mengalami gangguan bipolar, sebuah kondisi kesehatan mental yang ditandai dengan perubahan suasana hati yang ekstrim dan sulit diprediksi. Dalam hal ini, Tommy melihat kondisi kesehatan kliennya yang terus memburuk. Tommy menyatakan bahwa ia akan terus mengupayakan penangguhan penahanan terhadap Ria. Saya tentunya tidak memberikan satu masukan yang terlalu jauh untuk Ria Agustina. Yang artinya kita selaku kuasa hukum ya sangat amat prihatin sekali dengan keadaan Ria. Saya sampai saat ini masih memohon dan permohonan saya sampai saat ini masih dalam proses ya. Kenapa? Karena Ria Agustina sampai saat ini kondisinya benar-benar mengalami satu depresi berat sekali dan memang ini juga sudah dikonsuling dengan psikolog dan sekarang masih minum obat juga. Tapi memang kalau lihat di sekarang ini memang ini benturan secara jiwanya juga yang cukup amat mendesak di dalam dirinya sendiri ya. Saya juga bermohon agar juga bisa ya untuk sementara ini bisa ditangguhkan dan bisa berobat di luar. Karena apa? Karena kalau nggak secara intensif dalam kondisi yang sekarang ini di dalam tahanan ini kan sangat amat menekan jiwanya juga. Kita masih berharap nih, mudah-mudahan hal ini bisa menjadi satu pertimbangan kan gitu. Karena nggak ada orang yang mau di penjara, nggak ada yang mau juga kasusnya berlama-lama, maunya cepat selesai. Tapi dalam keadaan Ria yang yang benar-benar sakit ini, dan sekarang juga tadi juga saya jenguk tadi masih ngamuk-ngamuk karena obatnya tuh sangat ketergantungan obat ya. Saya rasa ini sangat amat perlu harus berobat yang lebih tenang ya, karena di dalam penjara ini kan sangat amat nggak nyaman ya. Terus yang pertama, yang kedua juga dia di rumah sakit juga kemarin sangat memprihatinkan sekali, keadaannya sudah bengong terus berontak-berontak, meronta-ronta dan berusaha untuk menghabisi dirinya sendiri kan, itu udah sangat amat bahaya sekali. Saya rasa ini faktual ya, karena memang tadi saya udah konsultasi juga hasil daripada dokter juga memberikan satu statement yang adanya penyakit bipolar katanya. Nah ini kan juga bipolar yang menyerang dirinya sendiri. Nah ini sangat bahaya sekali. Ini makanya hasil visuma juga tadi udah disampaikan ke Dirtati memberikan informasi ke Direktur Kriminal Umum. Memang sekarang ini kondisi Ria tuh sangat amat depresi berat itu. Dalam hal ini juga kalau dilihat masih seperti ini juga, karena benturan dalam keadaan seperti ini juga membuat Ria yang sangat amat nggak terima, karena memang yang pertama tuh anak ya, dia bisa jauh dari anak umur 1 tahun. Ya ini yang membuat dia berat juga kan. Nah ini menjadi pertimbangan juga lah, mudah-mudahan ini bisa dikabulkan. Saya rasa dari pihak Polda juga ada jalan yang terbaik ya untuk memberikan satu langkah-langkah yang baik tentunya, sehingga tidak menyebabkan hal yang tidak kita inginkan juga kan, seperti itu. Harapan saya ya semoga bisa dikabulkan untuk penangguhannya, dia bisa berobat ya, bisa juga dengan keluarganya. Itu yang membentuk jiwanya dia bisa normal dulu sementara, tapi proses hukum tetap berjalan
dan ini tidak menghilangkan satu nilai pidananya, yang saya rasa juga ini nggak ada korban, ya, nggak ada laporan yang melaporkan atas korbannya juga tidak ada. Jadi saya rasa itu pertimbangan-pertimbangan yang juga harus dijadikan satu bentuk hasil yang bentuk yang nyata ya, biar agar ini bisa cepat berobat, bisa ketemu keluarganya dulu kan, seperti itu. Langkah pengajuan penangguhan penahanan yang dilakukan Tommy Triyunanto tidak hanya didasarkan pada kondisi fisik dan mental Ria Beauty, tetapi juga mempertimbangkan situasi keluarga yang saat ini berada dalam keadaan terguncang. Ya, sebagai tulang punggung keluarga, kepergian Ria ke tahanan telah memberikan dampak besar, terutama bagi anaknya yang masih berusia 1 tahun. Ria ini kan butuh juga kepastian juga kan, gitu ya. Walaupun dia salah, tapi apakah wajib dengan seorang Ria Beauty ini atau Ria Agustina ini harus ditahan, ya? Dengan dia meninggalkan anak yang umurnya masih 1 tahun, butuh ASI juga, dan juga dia adalah tulang punggung juga keluarga. Saya paham banget, dan dia juga dibutuhkan oleh keluarga. Sekarang keluarganya anak-anaknya terlantar. Adiknya sekarang juga yang masih sekolah juga dalam keadaan yang sekarang ini sangat amat prihatin ya dalam keadaan ini. Dan jujur ini juga membuat dampak Ria seperti ini, karena mungkin apakah saya ini bersalah, dia berbicara kepada saya, apakah saya salah sekali sampai saya harus ditahan gitu loh. Seperti inikah proses hukum gitu loh. Dia minta benar-benar proses keadilan, proses yang sama ya, tetap keadilan yang sama di mata hukum, yang artinya apakah harus seperti ini, nah kan gitu. Saya selaku kuasa hukumnya Ria berupaya ya semaksimal mungkin, apapun yang saya lakukan adalah yang terbaik buat klien saya, karena jujur dengan keadaan Ria sekarang ini, dia berharap sekali adanya satu bantuan, dan bantuan ini adalah memberikan satu solusi sehingga jangan sampai ini berdampak yang cukup serius sekali. Karena saya lihat pertama, kedua, ketiga kemarin melakukan penjauhan, makin lama makin sangat serius. Saya takut sekali karena makanya diambil langkah oleh Kasubdit. Kemarin saya telepon Kasubdit Renata, dia mengambil langkah untuk dipanggilnya psikolog ya, dokter psikolog, sehingga dokter psikolog ini bisa memberikan satu pengobatan secara mental dan psikis ya. Itu juga bagus sekali. Mudah-mudahan ini ada dampaknya cukup baik, memberi ketenangan dan lain-lain ya. Tapi saya bermohon juga agar ini cepat diberikan solusi juga kepada Ria dan bisa dikabulkan ya, untuk ditangguhkan penahanannya atau dipercepat proses hukumnya sehingga ini nggak berlama-lama ditahan ya, seperti itu. Dan kita bisa backup ataupun bisa mengcompare ini ya, mengcompare dengan kejadian ini, bahwa apa yang dilakukan Ria, yang sekarang kemarin dilakukan Ria ini sebenarnya apakah berdampak kalau dilakukan penangguhan kan gitu. Kalau saya lihat di sini tidak ada laporan, tidak ada yang dirugikan. Siapa yang dirugikan? Siapa korbannya? Nggak ada yang korbannya kan. Maka dengan adanya satu alasan-alasan tertentu, bahkan juga berdasarkan satu pertimbangan-pertimbangan yang saya ajukan juga khususnya ke Direktur Kriminal Umum, tentunya menjadi satu pertimbangan yang sangat amat perlu dipikirkan, perlu dijadikan satu solusi yang terbaik, dan juga bisa membuat kasus ini menjadi cepat bisa diselesaikan, ataupun kalaupun memang harus dilimpahkan secara cepat di kejaksaan, ya monggo silahkan dilimpahkan kan gitu.